Matraman membara, tawuran warga yang tak pernah selesai. Malam itu langit Matraman mendung, tapi bukan hujan yang turun, melainkan bara amarah yang sudah lama membara. Di gang sempit bernama Gang Sawo, dua kelompok pemuda dari RW 03 dan RW 05 kembali saling lempar batu. Suara teriakan, kaca pecah, dan suara benda tumpul membentur seng menggetarkan malam. Tidak ada polisi. Tidak ada mediasi. Yang ada hanya dendam. Ilham, 17, siswa kelas 3 SMA, berdiri di depan barisan pemuda RW 03. Wajahnya berlumur peluh dan debu, tangan kanan menggenggam besi panjang. Di seberangnya, berdiri Bayu, 18, pemuda RW 05 yang dikenal temperamen dan selalu jadi motor serangan balasan. Mereka saling menatap, seakan waktu berhenti. "Gak sekarang, jangan kasih mundur," teriak Bayu dari ujung gang. Ilham tak menjawab. Tapi isyarat kepalanya cukup untuk membuat belasan pemuda di belakangnya maju. Mereka lari ke arah RW 05 sambil melemparkan batu dan botol kaca. Bentrokan pun terjadi. Tidak ada alasan yang pasti, tidak ada musuh nyata, hanya warisan konflik lama dari generasi sebelumnya yang terus berulang. Di balik jendela rumah reot, Bu Asih, 50, menangis pelan sambil memeluk anak kecilnya. Ia adalah warga asli Matraman, yang sudah capek menyaksikan tawuran sejak tahun 90-an. Dulu bapaknya Ilham, sekarang anaknya. Kapan selesainya? Gumamnya lirih. Bentrok malam itu berakhir setelah satu pemuda dari RW 05 terkena sabetan senjata tajam. Polisi datang terlambat, seperti biasa. Semua bubar sebelum mobil patroli menyalakan sirine. Tapi luka sudah tertinggal bukan hanya di tubuh, tapi juga di hati warga yang hanya ingin hidup tenang. Keesokan paginya, suasana di Matraman kembali normal. Pasar kecil di pojok RW 03 kembali buka. Anak-anak sekolah berjalan seperti biasa. Tapi ketegangan masih terasa. Semua orang tahu, ini belum selesai. Di sebuah warung kopi kecil dekat gang, Ilham duduk dengan mata sayu. Ia melihat ke arah perban di lengannya dan menghela napas panjang. Di depannya, duduk Pak Edi, tetua kampung yang sejak dulu dikenal bijak. "Kamu tahu nggak, Ham, ayahmu dulu juga pernah duduk di situ. Luka-luka, nyaris mati waktu tawuran lawan RW 05. Ilham menunduk. Ia tahu cerita itu. Bahkan lebih dari tahu, ayahnya meninggal saat bentrok besar tahun 2007, tepat di gang yang sama. "Lalu kenapa kita masih tawuran, Pak?" tanya Ilham pelan. Pak Edi terdiam sesaat, lalu menjawab, "Karena nggak ada yang mau jadi yang pertama untuk berhenti." Kata-kata itu membekas di hati Ilham. Tapi belum cukup untuk meredam bara dalam dirinya. Ia masih percaya bahwa melindungi geng RW-nya adalah kehormatan. Ia belum tahu bahwa dendam hanya akan melahirkan lingkaran setan yang tak pernah selesai. Di RW 05, Bayu duduk di musola kecil sambil merokok diam-diam. Di depannya, duduk adiknya, Nisa, 13, siswi SMP yang semalam menangis ketakutan di bawah ranjang. Nisa benci tawuran. Ia benci melihat kakaknya pulang dengan baju penuh darah. "Abang ini kenapa sih? Kalau abang mati, aku gimana?" katanya lirih. Bayu tak menjawab. Ia hanya melihat ke arah langit-langit. Mungkin karena tidak tahu, atau karena memang tak punya alasan. Tawuran sudah jadi bagian dari hidupnya. Sejak kecil, sejak SD, sejak melihat pamannya mati ditikam anak RW 03. Malam kembali datang, dan Matraman sekali lagi bergetar oleh suara teriakan. Tapi di hati Ilham dan Bayu, mulai tumbuh keraguan kecil. Benarkah ini satu-satunya jalan? Pagi itu langit Matraman cerah, seolah tak terjadi apa-apa semalam. Tapi di balik pintu-pintu rumah warga, ada luka yang belum kering. Di ujung Gang Sawo, rumah Bu Asih tampak sepi. Ilham belum pulang sejak malam bentrokan. Bu Asih duduk di kursi kayu tua, memandangi foto almarhum suaminya. Dulu, suaminya juga korban tawuran. Ia meninggal saat mencoba melerai, bukan saat bertarung. Tapi warga hanya mengenangnya sebagai korban biasa, dan namanya lenyap dalam tumpukan berita yang cepat dilupakan. Ilham pulang menjelang siang. Wajahnya lelah, langkahnya berat, dan perban di lengannya sudah kotor. Bu Asih tak marah, tak juga menjerit.
Ia hanya duduk diam dan berkata, "Kamu pikir, ayahmu bangga kamu nerusin ini?" Ilham tertunduk. Tapi ia tak bisa menjawab. Dalam pikirannya, tawuran bukan sekadar adu kekerasan. Ini harga diri, ini warisan. Tapi kini, ia mulai meragukan semua itu. Di sisi lain, di RW 05, Bayu mendapat teguran keras dari ibunya. Tapi bukan itu yang membuatnya gelisah. Ia mendapat pesan dari temannya, anak RW 03 ngajak ketemuan. Tapi bukan buat ribut. Mau ngobrol. Ini pertama kalinya ada niatan semacam itu. Biasanya, komunikasi antar kedua RW hanya dalam bentuk ejekan, provokasi, atau teriakan perang. Tapi kini, seorang anak bernama Andre, teman Ilham, menghubungi Bayu diam-diam. Mereka sepakat bertemu di lapangan futsal kosong, dekat perbatasan RW. Bayu datang bersama dua temannya. Ilham datang dengan Andre. Tidak ada senjata. Hanya ketegangan. "Apa maumu?" tanya Bayu datar. "Kita capek." "Gue capek." "Lo juga pasti capek," kata Ilham. Bayu mendengus. "Lo pikir gue bisa berhenti? Gue udah jadi ketua anak-anak RW 05. Kalau gue berhenti, dibilang takut." Ilham diam. Ia tahu tekanan itu. Dulu kakaknya juga begitu, mati karena gengsi. Andre mencoba menengahi. "Kita bukan musuh sebenarnya. Yang kita lawan itu kenangan orang-orang sebelum kita. Tapi kita terus ngelanjutin seolah itu milik kita." Percakapan itu tidak berakhir damai. Tapi juga tidak meledak jadi konflik. Mereka bubar tanpa lempar batu, tanpa bentrok. Itu kemajuan. Namun, malam harinya, seseorang menyebarkan foto pertemuan mereka di media sosial. Akun anonim mengunggahnya dengan caption, "Pengkhianat?" Ilham dan Bayu jilat ludah sendiri. Komentar membanjiri unggahan itu. Anak-anak RW 03 menyindir Ilham sebagai pengecut. Anak-anak RW 05 mengancam Bayu. Dunia maya yang seharusnya jadi tempat damai, justru memantik api lebih besar. Ilham menerima pesan ancaman dari teman sepermainannya sendiri. Bahkan Andre, yang mengusulkan pertemuan, dipukul di gang depan rumahnya. Semua kembali kacau. Hari Minggu sore, warga Matraman menggelar rapat darurat. Di aula kecil dekat masjid, para orang tua, ketua RW, dan tokoh masyarakat hadir. Suara debat panas menggema. Sebagian ingin pendekatan damai. Sebagian menuntut aparat turun tangan lebih keras. Pak Edi, yang hadir sebagai tokoh tua, berdiri perlahan. Suaranya pelan, tapi menggetarkan. "Selama ini kita biarkan anak-anak kita dididik oleh dendam. Kita marah kalau mereka tawuran, tapi kita juga yang dulu memulainya. Jangan heran kalau mereka jadi seperti kita dulu, keras kepala, keras hati, keras tangan." Ucapan itu membuat sebagian terdiam. Tapi tidak semua setuju. Pak Edi terlalu lembek. Mereka perlu ditindak tegas. Polisi harus sweeping tiap malam, teriak salah satu warga. Tapi sweeping hanya menakut-nakuti, bukan menyembuhkan. Polisi datang, anak-anak kabur, lalu tawuran kembali lagi. Di rumahnya malam itu, Ilham duduk sendiri di atap rumah. Ia melihat lampu-lampu jalan yang mati satu persatu. Gang Sawo yang sempit perlahan tenggelam dalam gelap. Tapi dalam hatinya, ada cahaya kecil yang baru menyala, sebuah keraguan, bahwa mungkin, kekerasan bukan satu-satunya jalan untuk dianggap kuat. Sementara itu, Bayu masih memegang ponselnya, membaca ulang pesan dari Nisa. "Abang, kalau abang bisa jujur bilang ke teman-teman bahwa tawuran itu salah, aku bakal bangga banget." Malam itu, dua anak muda yang bertahun-tahun saling benci, diam-diam merasakan hal yang sama, capek. Tapi cukupkah rasa lelah untuk memutus lingkaran kebencian? Pagi hari di Matraman, suasana masih muram. Namun di luar lingkungan RW 03 dan RW 05, cerita tentang tawuran ini mulai menyebar luas. Video amatir berdurasi 43 detik menunjukkan anak-anak remaja saling lempar batu dan senjata tajam, viral di media sosial. Judul videonya mencolok. "Perang warga muda Jakarta Timur, mirip zona perang." Stasiun televisi lokal langsung mengirim reporter ke lokasi. Jalanan sempit Gang Sawo tiba-tiba jadi arena liputan. Mikrofon, kamera, dan wartawan berseliweran. Warga yang tadinya trauma,
kini dihampiri dengan pertanyaan sensasional. Suara reporter menggema. Apakah benar tawuran ini dipicu dendam lama antar keluarga? Atau ada bandar narkoba di baliknya? Tentu tidak ada bukti, hanya spekulasi. Tapi itu sudah cukup membuat cerita semakin liar. Di rumahnya, Ilham menyaksikan siaran itu dari layar televisi kecil. Ia merasa seperti ditelanjangi. Wajahnya ada di cuplikan video, berdiri dengan batu di tangan. Padahal saat itu ia justru mencoba melerai. Ibunya, Bu Asih, mencubit lengan baju Ilham pelan. Lihat, kamu viral. Mau bangga? Ilham hanya tertunduk. Tapi lebih dari malu, ia mulai takut. Komentar di media sosial mengerikan. Ada yang menyuruh polisi menembak mereka di tempat. Ada pula yang menyebut anak-anak Matraman sebagai generasi gagal. Sementara itu, di seberang wilayah, Bayu dipanggil oleh Pak RT RW 05. Kali ini bukan untuk dimarahi, tapi untuk ditanyai oleh dua orang aparat berpakaian preman yang datang bersama wartawan. Bayu duduk canggung di balai warga. Salah satu aparat membuka ponselnya dan menunjukkan video. Kamu ini Bayu, kan? Ketua anak-anak RW 05? Bayu hanya mengangguk. Coba ceritakan, siapa yang mulai? Kamu kenal anak yang bawa samurai itu? Bayu bingung. Ia tak kenal siapa-siapa yang memakai senjata tajam. Tawuran itu memang kacau, tapi mayoritas hanya melempar batu. Foto dan video telah memelintir kenyataan. Tapi siapa yang percaya anak seperti Bayu? Di sela tekanan aparat, media, dan warganet, ada satu orang yang mencoba membawa pendekatan berbeda. Namanya Bu Sinta, guru SMP tempat Bayu dan Andre pernah bersekolah. Ia datang ke rumah Bayu dengan secarik proposal. "Bey, kamu masih ingat klub basket kita dulu?" tanya Bu Sinta. Bayu mengangguk pelan. "Kalau kamu dan Ilham bisa bikin satu pertandingan persahabatan. RW 05 lawan RW 03. Tanpa senjata. Tanpa ejekan. Cuma satu pertandingan bola. Kamu berani?" Bayu tersenyum sinis. "Berani, Bu. Tapi mereka nggak bakal berhenti karena bola. Tapi kalau kamu yang ngajak, mungkin mereka mau dengar. Kita harus coba." Bayu menghubungi Ilham lewat DM Instagram. Meski sempat ragu, Ilham menyetujui. Mereka berdua memutuskan satu hal besar. Membuat turnamen kecil bertajuk Lawan Tanpa Kekerasan, dengan syarat, siapapun yang ikut, harus sepakat tidak tawuran selama 1 bulan. Kabar itu langsung disambut dua sisi berbeda. Sebagian anak muda tertarik. Mereka memang capek. Tapi sebagian lain, terutama yang senang adu gengsi, menuduh Bayu dan Ilham sudah dibeli polisi, pengecut, bahkan berkhianat. 3 hari menjelang pertandingan, seseorang menyebarkan video lama Bayu sedang melempar batu dalam salah satu tawuran. Akun anonim menyebarkannya dengan caption. Mereka bilang damai. Tapi ini buktinya. Video itu memantik emosi baru. Bahkan warga dewasa ikut terbelah. Beberapa mendukung turnamen. Beberapa menolak keras, karena trauma mereka terlalu dalam. Anak saya hampir buta karena lemparan batu. Mau dimaafkan gitu aja? Kita ini korban. Bukan yang harus minta maaf. Pertandingan pun terancam batal. Tapi Ilham dan Bayu tidak menyerah. Malam sebelum hari H, Ilham menulis status panjang di media sosial. Kalau kamu benci aku karena aku pernah salah, aku terima. Tapi jangan larang aku untuk mencoba jadi lebih baik. Tawuran ini bukan kejayaan, tapi penjara. Status itu dibagikan ratusan kali. Bahkan seorang influencer lokal ikut mengangkat ceritanya dan menyatakan dukungan. Anak-anak Matraman mencoba berdamai. Kita yang dewasa harusnya malu karena gagal kasih contoh. Lapangan kosong di tengah Matraman dipenuhi warga. Polisi berjaga, tapi tidak ikut campur. Spanduk kecil bertuliskan, "Lawan tanpa kekerasan," digantung di atas tiang bambu. Ilham dan Bayu berdiri di tengah lapangan, berjabat tangan. Wajah mereka tegang, tapi di mata mereka terlihat sesuatu yang berbeda, bukan kebencian, tapi harapan. Pertandingan pun dimulai. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, 2 RW yang selalu bertikai kini bersorak dari pinggir lapangan. Bukan untuk lempar batu, tapi untuk menyemangati anak-anak mereka yang mencoba hal baru. Berdamai.
Tapi, apakah ini awal dari akhir konflik, atau hanya jeda sebelum perang selanjutnya? Pertandingan itu dianggap berhasil. Meski tak semeriah turnamen profesional, tapi untuk ukuran dua wilayah yang biasanya hanya bertemu saat saling lempar batu, pertandingan tersebut terasa seperti mimpi. Satu RW duduk berdampingan dengan RW yang lain, bersorak saat ada gol, tertawa saat bola nyasar ke warung gorengan. Bahkan Pak RW 03 dan Pak RW 05 yang selama ini saling acuh, akhirnya bersalaman di depan umum. Beberapa media lokal meliputnya dengan judul seperti Matraman berdamai lewat sepak bola, inisiatif anak muda. Tapi tak semua orang senang dengan kedamaian itu. Malam hari setelah pertandingan, Ilham kembali ke rumah dengan langkah ringan. Ibunya, Bu Asih, menyambut dengan senyum, hal yang sudah lama tak ia lihat. Tapi senyum itu tak bertahan lama. Sebuah kabar masuk ke grup WhatsApp warga. Motor warga RW 03 dibakar. Terparkir di dekat pos RW 05. Ilham membeku. Ia langsung mengirim pesan ke Bayu. Lo denger? Ini kerjaan siapa? Bayu juga tak tahu. Gue udah tanya anak-anak sini. Gak ada yang ngaku. Tapi warga udah panas lagi. Keesokan harinya, suasana kembali tegang. Orang tua yang kemarin ikut menyemangati pertandingan, kini kembali menyimpan parang dan balok kayu di balik warung. Pos ronda di kedua RW dijaga penuh. Anak-anak dilarang keluar malam. Polisi mulai patroli lebih sering. Bayu nekat mendatangi rumah Ilham. Ia datang dengan dua temannya, membawa rekaman CCTV dari warung yang letaknya tak jauh dari tempat motor dibakar. Dalam rekaman itu, terlihat dua orang berpakaian gelap menyiramkan sesuatu ke motor lalu menyulut api. Tapi wajah mereka tertutup masker. Lihat ini. Ini bukan anak-anak kita, kata Bayu. Ilham memicingkan mata. Gaya jalannya kayak bukan orang Matraman. Dugaan itu menguat saat seorang satpam komplek di seberang perbatasan RW menunjukkan video lain. Dua motor melaju kencang meninggalkan lokasi pembakaran ke arah kampung sebelah, Kebon Pala. Nama yang sudah lama jadi bisik-bisik, kampung yang kadang menyuplai anak-anak bayaran saat tawuran besar. Bayu dan Ilham mendatangi Bu Sinta, guru yang dulu jadi inisiator perdamaian. Mereka tunjukkan bukti-bukti itu. Bu Sinta mengangguk berat. Ada orang-orang yang memang tidak mau Matraman tenang. Karena saat kalian damai, mereka kehilangan kontrol. Sementara itu, suasana di balai warga memanas. Orang tua RW 03 menuduh RW 05 tidak bisa menjaga wilayahnya. Sebaliknya, warga RW 05 merasa difitnah karena tidak ada bukti jelas pelaku berasal dari sana. Dalam rapat malam itu, Pak RW 05 berdiri dan bicara dengan suara berat. Kita sudah kasih anak-anak kita kesempatan. Tapi kalau yang tua masih saling curiga, apa bedanya kita sama mereka dulu? Namun belum sempat suasana mendingin, sebuah video kembali viral. Kali ini, video seseorang yang mengaku sebagai warga Kebon Pala, menantang Matraman lewat Instagram Live. Kalau Matraman jago, ayo tanding. Jangan cuma bola, sini pentungan. Video itu langsung menyebar. Anak-anak yang sudah mulai luluh, kembali tersulut. Grup-grup chat remaja kembali ramai. Meme ejekan, rekaman suara tantangan, dan lokasi, ngumpul, tersebar seperti virus. Ilham dan Bayu panik. Mereka tahu, satu langkah salah saja, semuanya akan runtuh. Mereka mendatangi Pak RW 03, lalu Pak RW 05, minta izin bicara ke semua anak-anak secara langsung. Akhirnya, diadakan pertemuan di lapangan kecil yang kemarin dipakai tanding bola. Anak-anak RW 03 dan RW 05 berdiri berhadap-hadapan. Bayu naik ke atas kursi kayu. Gue tahu kita semua pernah tawuran. Tapi sekarang, yang nantangin kita bukan musuh lama. Tapi orang yang pengen kita berantem terus biar mereka bisa nonton dan ketawa. Kita mau jadi boneka? Ilham menyusul, berdiri di samping Bayu. Kita punya dua pilihan. Balas tantangan itu, atau tunjukin kalau kita bisa mikir. Damai itu bukan lemah. Damai itu perlu keberanian. Suasana hening. Lalu terdengar satu suara dari kerumunan. Tapi kalau mereka datang nyerang? Bayu mengangguk. Kalau diserang, kita bela diri. Tapi jangan mulai duluan. Kita bukan pengecut, tapi kita juga bukan penjahat. Pertemuan itu ditutup dengan satu kesepakatan penting. Jika sampai akhir bulan tidak ada satupun bentrok,
maka anak-anak RW03 dan RW05 akan membuat mural bersama di tembok batas wilayah. Sebuah simbol baru. Tapi musuh yang mereka hadapi tak tinggal diam. Malam itu, akun Instagram misterius bernama Matraman Hitam memposting sebuah foto wajah Bayu dan Ilham, disunting seperti poster buronan. Tulisannya, "Pengkhianat Matraman harus dibungkam." Postingan itu disukai ratusan orang. Sebagian dari mereka bahkan berasal dari wilayah luar. Ancaman mulai berdatangan di DM. Bayu dikirim foto rumahnya. Ilham dikirim rekaman suara bernada mengancam. Perdamaian memang dimulai oleh dua orang. Tapi apakah dua orang cukup untuk menghadapi kebencian yang terus dipelihara dari luar? Hari itu, langit Matraman mendung. Bukan hanya karena awan gelap yang menggantung, tapi juga karena perasaan was-was yang menyelimuti warga. Sejak akun Matraman Hitam menyebarkan ancaman dan poster, buronan, Bayu dan Ilham, suasana kembali menegang. Pos ronda diperkuat. Anak-anak dilarang keluar malam. Banyak warga bertanya-tanya, siapa yang menjalankan akun itu? Dari mana sumber kebenciannya begitu besar? Tapi Bayu dan Ilham tidak menyerah. Mereka berdua terus mendatangi rumah-rumah warga, berdiskusi dengan para orang tua, dan memastikan satu hal, mural perdamaian akan tetap digelar. Di tengah tekanan, mereka percaya simbol bisa jadi awal dari perubahan. Sebuah gambar yang bisa menandai akhir dendam, meski kecil. Tanggal mural ditentukan, Minggu, 7 pagi, di tembok batas antara RW03 dan RW05, tembok yang dulu penuh coretan ejekan dan simbol kelompok. 2 hari menjelang acara, pesan berantai menyebar. Awas! Mural cuma akal-akalan. Mereka mau pasang simbol RW05 lebih tinggi dari RW03. Jangan mau dihina diam-diam. Pesan itu bikin suasana mendidih. Di grup WhatsApp warga, perdebatan panjang muncul. Pak RW03 sampai harus turun tangan, mengklarifikasi langsung. Mural ini bukan soal menang kalah. Ini soal masa depan anak-anak kita. Tapi perdebatan tak surut. Minggu pagi. Matahari akhirnya muncul malu-malu setelah seminggu mendung. Di lapangan kecil dekat tembok perbatasan, belasan anak dari RW03 dan RW05 sudah berkumpul. Kuas, cat, sketsa kasar mural, semua sudah disiapkan. Mural itu menggambarkan dua tangan dari arah berbeda saling menjabat, dengan latar matahari terbit di atas gedung-gedung Matraman. Bayu naik ke tangga lipat, mulai mengecat bagian langit. Ilham di bawah menggambar detail tangan. Beberapa orang tua ikut membantu, bahkan Pak RW05 terlihat membawa termos teh manis. Semua tampak damai. Sampai. "WOI, turun kalian semua." Suara teriakan memecah pagi. Sekelompok remaja datang dari arah selatan, berpakaian gelap, mengenakan penutup wajah. Beberapa membawa pentungan, yang lain botol plastik berisi bensin. Mereka bukan dari RW03. Bukan juga dari RW05. Ini bukan tawuran antar warga. Ini adalah provokasi dari luar. Bayu turun dari tangga. Ilham berdiri di depan tembok, menutupi mural yang baru separuh jadi. "Lo semua nggak punya urusan di sini," teriak Ilham. Tapi pemuda bertopeng itu balas, "Kalian pikir perdamaian itu keren? Kalian musuhin tradisi. Matraman harus tetap hidup, bro. Tawuran itu warisan." Beberapa anak RW03 dan RW05 mulai ragu. Ada yang mundur, ada yang mulai angkat kayu. Tapi sebelum situasi meledak, Pak RW03 dan Pak RW05 melangkah maju. "Siapapun yang berani nyentuh anak-anak ini, lawan gue dulu." Di belakang mereka, warga satu persatu keluar dari rumah, dari warung, dari gang sempit. Bukan dengan senjata, tapi dengan tubuh mereka. Membentuk barisan di depan tembok. Ada ibu-ibu, ada kakek-kakek, ada tukang bakso, ada abang ojek. Matraman ini rumah kita. Rumah nggak butuh api, tapi butuh fondasi. Kalian bukan warga sini. Keluar sebelum kami lapor polisi. Para provokator itu terdiam. Beberapa mundur, sebagian masih mencoba melawan. Tapi dari kejauhan terdengar sirene polisi mendekat. Salah satu pemuda bertopeng meludah ke tanah, lalu lari. Yang lain menyusul. Dalam waktu 5 menit, mereka hilang di telan gang. Hari itu mural selesai. Warna matahari terang. 2 tangan besar tergambar kokoh.
Di bawahnya ditulis kata, "Matraman bukan medan perang, tapi tempat kita pulang." Mural itu viral. Bukan karena warnanya indah, tapi karena fotonya memperlihatkan Bayu dan Ilham berdiri berdampingan, dengan tangan penuh cat dan wajah lelah tapi puas. Di belakang mereka, dua RW yang dulu saling bacok, kini tersenyum bersama. Beberapa bulan berlalu. Kini tembok itu jadi tempat anak-anak bermain sore hari. Setiap Jumat malam, ada nobar layar tancap yang diadakan di lapangan. Kadang film action, kadang film horor, tapi tak ada lagi saling lempar batu. Hanya lempar tawa. Bayu diterima kuliah di Jakarta Timur. Ilham kerja di toko kelontong keluarganya sambil bantu bikin komunitas mural remaja. Mereka tak selalu bersama, tapi tetap saling kabar. Dan setiap kali seseorang melewati mural itu, selalu ada yang berkata, "Dulu tempat ini medan perang." Lalu orang lain akan menjawab, "Sekarang medan damai."